Nah, jamaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan tadi pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasulullah, perkenankan saya terkhusus di bulan Rabiul Awal ini tentang mauludnya, kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu untuk kita sama-sama kenal atau mengenal siapa itu baginda Rasulullah, sehingga dengan pengenalan kita kepada Rasulullah dari akhlaknya, dari rasa rindunya, dari rasa cintanya kepada kita ini seluruh umatnya, serta semua pengorbanannya, pengorbanan waktunya, pengorbanan hartanya, pengorbanan dirinya, kesusahannya, semua kesakitan-kesakitan yang beliau dapatkan dan rasakan, itu semua adalah dasar rasa sayang dan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jamaah. Maka ini yang perlu untuk kita tahu, siapa itu beliau baginda Rasulullah. Jadi mohon maaf kalau tanpa dengan saya sengaja saya menangis, mohon maaf, saya bukan bikin-bikin. Ini dari dalam. Itu karena apa? Rasa rindu dan cinta saya kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya bisa menahannya. Saya tidak terlalu larut di dalam rasa rindu itu. Jamaah sekalian, ada puisi ini yang disampaikan, yang ditulis oleh almarhum Ustadz Uje Bukhari. Puisinya tentang kerinduannya kepada baginda Rasulullah. Apa yang beliau tulis? Siapakah engkau ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh begitu dahsyatnya kerinduan kami berada di relung hati kami. Seluruh para penghuni alam ini, atau seluruh dari para penghuni alam semesta ini, membicarakan tentang engkau. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, maka semua kami tidak akan bisa mengenal, tidak akan pernah mengenal siapa itu Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, Sang kekasih kami, kerinduan kami, kecintaan kami, pengharapan kami, tujuan kami hanya Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi. Izinkanlah Engkau ya Allah menghadirkan beliau di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Memandang kesejukan wajahnya baginda Rasulullah di dalam pelukan hati kami, mendengarkan kemerduan suaranya baginda Rasulullah memanggil baginda Nabi yang sangat kami rindukan. Izinkan sebentar saja ya Allah. Duhai ya Allah,
Semoga Engkau bangkitkan kami di dalam barisannya baginda Nabi yang sama bersama Rasul kami dengan syafaatnya. Ya Habibi, ya Rasulullah, kami semua dari umatmu yang sangat merindukanmu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya berusaha menahan supaya bisa terkontrol apa yang saya ucapkan. Jamaah sekalian, astagfirullah. Pernah pada satu ketika Rasul berkata di hadapan para sahabat, Allahumma astagfirullah. Ya Allah, apa kata beliau? Aku sungguh sangat merindukan saudaraku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat berkata, bukankah kami ini adalah saudaramu? Apa yang dikatakan oleh beliau baginda? Kamu bukan saudara kami, kamu bukan saudaraku. Engkau adalah sahabatku yang selalu melihatku, yang selalu hidup dan menyaksikan aku. Tapi saudaraku itu adalah mereka yang amanu bi walam yarawna bi. Saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepada aku. Padahal mereka tidak pernah memandang melihat aku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapakah mereka itu daripada saudaranya baginda Rasulullah? Jamaah, kita ini yang dianggap oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudaranya. Maka bersyukurlah kita. Mari dengan hikmah kelahiran Maulid ini untuk kita bisa kenal siapa baginda Rasulullah. Apa isi-isi hatinya di dalam jiwanya kepada umatnya, jamaah sekalian. Ya, ini yang harus kita kenal. Coba kita lihat saudara, sekiranya Rasulullah tidak ada dan sekiranya Rasulullah tidak diutus ke muka bumi ini dan kita tidak mendapatkan tuntunan, bimbingan, hidayah, rahmatan lil alamin yang dibawa oleh beliau baginda Rasulullah, bagaimana keadaan kita? Maka bagaimana keadaan seluruh isi alam semesta ini, bumi ini? Maka akan rusak dan hancurlah seluruh isi bumi ini. Maka dengan hikmah rahmatan lil alamin, Masya Allah, hakikat daripada isi hakikat rahmatan lil alamin, kasih sayang. Jadi mari kita tebar-tebarkan rasa kasih sayang, rasa rindu-rindu, rasa cinta-cintanya hatinya baginda kepada seluruh umatnya. Kita tebarkan kasih sayang itu kepada seluruh saudara kita yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian, yang perlu untuk kita kembali ketahui, terkenang
dengan apa yang pernah beliau sabdakan. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku sungguh sangat bagus untuk kamu sekalian, dan matiku sungguh sangat bagus untuk kalian, kamu semuanya. Kita lihat saudara sekalian, kita lihat di dalam dakwahnya beliau, dakwah penuh kasih sayang. Kalau kita rajin membaca sejarah-sejarah akhlak mulianya, sehingga keberhasilan daripada kemenangan risalah dakwahnya Rasulullah menundukkan hati-hatinya orang yang sangat memusuhi Islam, membenci Rasulullah, akhirnya dilunakkan karena akhlaknya yang begitu sangat santun dan sangat penuh dengan kasih sayang. Jadi ini nasihat saya kepada saudara saya yang kadang berdakwah dengan bersikap bengis, bersikap kejam kepada saudaranya, yang isi batinnya baginda Rasulullah adalah sayang dan rindu dan cinta kepada umatnya. Mohon maaf, jangan kita mau melampaui, mau mengambil, melawan daripada sayang-sayangnya baginda Rasulullah dengan cepat menghukumi, cepat menghakimi, cepat mengatakan kafir, cepat mengatakan sesat, cepat mengatakan ahli neraka, finnar, hanya karena persoalan perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah, furu'iyah, sepanjang masih punya dalil. Itu pun pemahaman kita harus luas seperti dalamnya lautan samudra, luasnya seluruh isi alam semesta bumi dan seluruh alam semesta. Jangan terlalu sempit. Oke. Banyak kalau saya mau cerita kemenangannya. Contoh waktu beliau di Taif, subhanallah, berdakwah disambut dengan anak-anak kecil, anak pemuda. Raja Taif, pemimpin Taif memerintahkan kepada anak-anak muda, anak kecil untuk menyambut, bukan disambut dengan santunan ramah, penghormatan, tapi disambut dengan pukulan, cacian, lemparan batu. Beliau dikelilingi, dipukul sampai giginya jatuh, tubuhnya berdarah-darah. Apakah beliau marah? Apakah beliau langsung menghukum, kafir kamu, ahli neraka kamu, sesat kamu? Tidak. Beliau tahu, ya, sekiranya kalau darahnya satu tetes saja baginda Rasul menetes di tanah, maka murka Allah akan sungguh sangat besar, maka Taif akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Tapi karena sayangnya baginda kepada umatnya, beliau tahan itu, jangan sampai ada satu tetes darahnya menetes di tanah, di bumi Taif. Beliau menahan dengan pakaiannya, subhanallah. Sehingga ada cerita di tempat itu, mungkin karena mukjizatnya baginda Rasul, masya Allah, saya secara panjang. Akhirnya apa? Turun malaikat meminta untuk memberikan kesediaan untuk menghancurkan Taif. Tapi apa yang beliau katakan? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma di qaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ampuni mereka, beri petunjuk kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang akan aku bawa kepadanya.
para pembesar Taif sekarang ini kalau mengenang kisah itu mereka menangis. Sekiranya Rasul menerima ajakan dari malaikat untuk menghancurkan kota Taif, maka Taif hanya tinggal nama saja. Ini kemenangan baginda Rasulullah. Kasih sayang, akhlak. Maka ada seruan dari ulama tasawuf. Kalau kamu bisa merubah, menggetarkan hatinya seseorang tentang Islam, tentang cinta kepada Islam, tentang cinta kepada Allah, tentang cinta kepada Rasulullah, tentang cinta kepada akhirat, tunjukkan dulu akhlak adabmu yang mulia. Bukan adab dakwah kebencian. Adab rendah hati, adab kasih sayang, adab penuh cinta kasih, adab penuh perhatian.